Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas motor apa sih yang paling cocok dipakai ngojek itu ya. Jadi untuk ngojek itu ya sebenarnya ada beberapa kebutuhan ya. Yang pertama adalah itu butuh irit atau butuh biar ridernya itu tahan, karena berbeda kebutuhannya, berbeda yang harus dipilih itu. Jelas kalau mau buat Gojek, motor laki itu pilihan yang terakhir. Yang pertama adalah karena dari ergonomi, motor laki itu seringnya menyusahkan penumpang. Jadi kalau nggak mau dapat penilaian negatif dari penumpang, ya baiknya jangan motor sport lah. Tapi repotnya juga motor-motor maxi juga kena, karena kayak PCX 160 itu boncengan untuk penumpangnya nggak enak. Kalau untuk NMAX mekangkang, NMAX New ya, terutama yang NMAX New bikin sangat mekangkang, duduknya nggak enak. Tapi kalau pakai motor lain ya duduknya lebih kecil. Terus kalau pingin soal irit ya balik lagi ke awal lagi, balik ke soal irit. Kalau mau irit itu nggak mau harus motor manual, dan motor manual yang enak dipakai boncengan itu adalah ya motor bebek, karena duduknya lebih akomodatif. Kecuali kalau misal punya GL Pro, punya Tiger, itu ya mungkin bisa juga ya. Tapi kalau mau irit ya motor bebek, entah motor bebek manapun lah, mau Satria, mau Supravit Egno, mau apa jenenge Grip apa Yamaha apa jeneng sekarang nih, Vega ya, sing ono sing dijual Yamaha Revo. Kalau motor Suzuki-nya Suzuki Smash. Nah, motor bebek ya nggak berarti nggak ada kelemahan. Kelemahannya adalah di bagasi. Terus iya nggak bisa naruh barang di depan. Terus ya modelnya lebih kecil ya dari motor apa Matic misalnya. Terus motor bebek di Indonesia itu sayangnya nggak dilengkapi penutup rantai ya, entah mengapa ya, kecuali kalau beli merek mahal seperti apa CB C125, C110. Tapi itu harganya harga premium karena ya modelnya model mahal. Penutup rantai itu penting karena ya banyak cerita yang terjerat rantai bajunya penumpang itu, terutama penumpang perempuan. Apalagi karena perempuan itu biasanya
hadapnya ke kiri, nggak ke kanan. Karena kalau hadap ke kanan nggak akan terjadi seperti itu ya. Tapi kan jarang ya, bonceng samping hadap ke kanan itu jarang. Kalau bonceng samping pasti hadap ke kiri. Terus ya rantai itu juga jadi salah satu kelemahan, jadi salah satu bagian yang sering aus dibanding dengan motor matic yang bisa puluhan ribu kilometer pakai CVT itu. Nah, kalau motor bebek ya nggak bisa segitu. Kalau dibuat Gojek paling 6 bulan sekali itu bisa. Yang terutama masalah adalah karena dari bengkelnya sendiri kalau nyetel rantai nggak sambil dinaiki. Wah, itu jelas kesalahan fatal itu. Karena ada beberapa desain motor yang kalau nggak dinaiki itu setelan rantainya termasuk paling minim. Begitu dinaiki paling ngodot. Nah wis itu yang les, walau barusan ganti rantai langsung terasa kayak rusak gitu, nggak perlu lama rusak gitu. Dipakai apa 1 kilometer 500 meter gitu sudah rusak. Jadi kalau misal ganti rantai minta sambil dinaiki, terserah dianggap bodoh atau opo, kayak yang bodoh orang sana, gak mikir. Terus kalau motor Honda lemah di bagian bearing, bearing manapun ya, mau bearingnya as, bearingnya rantai, bearingnya setang, kamrat ya, komsteer kok kamrat, komsteernya lemah kalau Honda itu. Jadi ya kalau punya motor Honda bebek atau matic harus sering-sering ganti part ya. Mungkin 5.000 km sekali, mungkin kabel speedonya, maaf ini penulis Wichita Speed ya. Kelemahannya dari motor manual adalah kaki biasanya agak capek ya, yang pindah-pindah gigi itu. Pindah persnel aja bisa capek, apalagi kalau pakai motor laki, wah amit-amit ya. Karena kalau ya lalu lintasnya nggak lancar gitu, harus sering ganti gigi. Nah kalau yang mau praktis, kaki nggak capek, itu pakai motor matic. Tapi namanya motor matic pasti akan lebih poros. Bedanya bisa cukup banyak sih ya. Kalau motor manualnya smash, jauh ya. Smash itu kalau nggak salah bisa 80 km per liter. 80 km per liter itu wah lumayan, sangat lumayan sekali ya. Bahkan ada juga yang sampai lebih ya. Yang Supra VTEC New ya mungkin bisa sampai 65 gitu ya. Kalau motor matic ya walau itu yang 100 cc paling cuma 30 atau 40. Kita ngomong soal pemakaian Gojek ya, bukan pemakaian kantoran. Kalau pemakaian kantoran mungkin kalau misalnya punya PCX yang new, Vario yang new gitu, mungkin bisa 50 km per liter. Ini pemakaian seenaknya lah, anggap aja. Kalau ya motor penulis ini NMAX ini ya
Entah bisa dipakai contoh enggak. Ini pakai pro kapasitor, pakai ESLK, bensin pertalite, campur margarin dan minyak wijen. Kalau pengen niat 60 km per liter bisa. Tapi biasanya penulis ANAE 40 km per liter. Coba lihat sih piro kayak. Iya, sekarang 41,3. Deket kan? Iya, resiko boros pastilah. Kalau untuk motor matic, kita harus bedakan antara kondisi baru dan lama. Motor injeksi terutama ya. Kalau motor karbu antara baru dan lama itu konsumsi bahan bakar relatif stabil. Nah, kalau injeksi yang sudah closed loop, yang sudah pakai sensor oksigen, itu kalau motornya sudah lama, sudah ya 70.000 kilometeran lah gitu ya, atau sering pakai pertalite gitu, itu nggak mungkin diirit, nggak mungkin irit, pasti jadi boros. Walau itu apa jenenge Honda Beat, Mio M3 yang diklaim sebagai motor irit, kalau motornya sudah lama, sensor oksigen sudah rusak, pasti boros. Kalau pingin irit bisa sih pakai open looper, pasangi apa yang ngakali sensor oksigen, itu nanti akan bisa lebih irit. Nah, bedanya desain motor matic. Kalau untuk ergonomi mestinya ya tahu sendirilah, antara motor bebek dan motor matic itu nggak begitu banyak beda. Tapi masalah di suspensi ya. Suspensi motor bebek itu cenderung lebih nyaman daripada motor matic, terutama motor keluaran terakhir ini. Walau secara suspensi itu sama-sama nggak bagus kualitasnya, jadi suspensinya baik motor bebek atau motor matic yang keluaran baru itu kan kualitasnya di bawah standar. Jadi bisa kita lihat dari belakangnya, kalau lewat polisi tidur ngayunnya banyak, itu pasti jelek. Kayak gini nih, lewat jalan nyentai akeh, nah itu juga wis cirinya, itu emang kayak gitu. Itu dah kualitasnya motor sekarang. Cuma di motor matic itu ada yang namanya engine mounting yang ada stoppernya. Jadi engine mounting ini ruang geraknya terbatas. Kalau perubahan permukaan jalannya ekstrim, maka bisa terjadi mentok, kehabisan jarak main. Barangnya nggak kelihatan ya. Kalau yang motor Honda Beat yang lama ya, itu ada di bagian depan. Mio juga di depan. NMAX New Aerox di depan. Vario yang 150 atau yang old itu di depan juga ya. Kalau yang NMAX full di belakang, di bawahnya mesin. Terus PCX 160, Vario 160, mestinya ADV 160 juga, itu di bawah mesin mestinya, di atas mesin ya. Nah, itu gerakannya kalau sudah mentok, yang terjadi adalah sentakan pada suspensi. Ini yang bikin nggak nyaman, bikin terutama penumpang juga ngerasakan. Walau kalau boncengan ya tentu sentakannya nggak akan sebesar kalau sendirian, tapi tetap bakal menyiksa konsumen. Jadi nyentaknya pasti.
Dan ini makin tidak terbantu dengan suspensi yang kualitas rendah. Jadi kalau dari sisi kenyamanan masih nyaman motor bebek, walau suspensinya sama-sama rusak ya, sama-sama kurang baik. Itu kalau motor bebek itu masih termasuk bisa ditolerir lah. Penumpang mungkin malah memuji, enak ya, njut-njut gitu ya. Nah kalau di motor Matic nggak akan ngomong enak njut-njut, kok jedak-jedak yo, pinggangku sakit naik motor ini. Walau motornya motor Maxi yang motor dikesankan apa jenenge personal saloon gitu ya, motor mewah. Tapi itu kan ya cuma klaimnya orang Jepangnya aja, karena ya mereka waktu desain nggak nyoba di Indonesia. Coba kalau mereka bawa desain di Indonesia, pasti ngerti sendirilah kenapa kok banyak rider Indonesia mengeluh sakit pinggang naik motor yang menurut mereka itu personal saloon, nyaman banget. Ya tapi itu bisa diatasi, baik yang bebek ataupun yang Matic. Kecuali merek Suzuki, wajib lah ganti suspensi ya. Suzuki-nya Suzuki lama ya, kalau Suzuki baru ya sama saja sih. Ganti suspensi yang lebih nyaman. Kalau lebih nyaman apa? Ya sekarang merek DBS produknya lain-lain ya, penulis nggak bisa rekomendasikan lagi soalnya wis gak relevan. Mau nawarkan Olins yo kemahalan, nawarkan YSS yo sayangnya YSS kacau. Nanti penulis bahas lagi lah soal suspensi yang kacau ini. Terus selain dari suspensi, yang perlu dilakukan kalau di motor Matic itu adalah ganjel stopper. Mungkin ada yang ngomong mending dilepas saja. Masalahnya kalau dilepas, bannya kalau sandar tengah turun, bisa roboh motor ya. Jadi nggak bisa sandar tengah lagi, cuma bisa sandar samping. Nah kan itu ya jadi suatu kelemahan kan ya, karena naruh barang misalnya ya kan nggak bisa posisi sandar samping, harus sandar tengah. Ya penulis rekomendasikan diganjel aja lah. Ganjel wis apa carane diganjel lah. Gimana caranya engine stopper itu tidak fungsi lagi, tidak gerak lagi. Nah kalau sudah dilakukan itu ya penulis yakin jadi nyaman lah. Apalagi kalau untuk boncengan masih opernya terlalu keras, pasti tetap nyaman lah. Karena kalau boncengan kan pasti suspensi keras pun jadi empuk kan ya. Kelemahan motor Matic untuk Honda ya sama sih sebenarnya dengan motor bebeknya. Bagian setangnya itu yang mudah apa jenenge mudah oblak ya, komstire. Terus ya lagi-lagi bearingnya. Kalau motor Matic ketambahan juga CVT, karena kayaknya kualitas pelumas yang ditawarkan motor Yamaha itu emang buruk ya. Mau pelumas yang cair, mau pelumas yang bentuk gel, mau oli oli mesin, oli transmisi, minyak minyak rem, kulan, wis kono sing apik lah. Jangan samakan dengan Honda Jepang sana. Kalau yang untuk Honda Indonesia yang AHM itu wah kualitasnya di bawah standar semua.
Jadi kalau motornya cepet rusak jangan heran, karena ya cairan-cairannya itu jelek-jelek semua. Kalau pingin motor Hondanya bisa lebih awet, ganti semua cairan, semua pelumasnya dengan yang bukan merek AHM ya. Kalau untuk perawatan sendiri, penulis nggak rekomendasikan ya, nggak rekomendasikan untuk melakukan perawatan berkala. Yang penting tahu aja lah cirinya kalau komponen itu perlu diganti. Kalau aki mestinya jarang ganti ya, kecuali kalau yang pakai model yang emang ngerusak aki. Jadi kayak model NMAX, Aerox, keyless macam-macam. Kalau untuk ojek jangan beli motor keyless lah, manual aja kalau bisa. Entah kalau takut dicuri, walau kadang ya bisa jadi sumber penyakit, karena misalnya mau ngantar konsumen ternyata baterainya habis, motor nggak bisa jalan, yo apes lah ya. Sayangnya reliabilitas kendaraan keyless itu masih buruk, masih nggak sebaik yang pakai kunci manual. Dilihat dari manapun itu. Untuk perawatan ya kayak ban gitu udah tahu kan ya. Terus kulan, nah kulan kalau motor Honda wajib banget ya, selalu monitor. Oli juga jangan ragu-ragu ganti kalau suara mesin sudah kasar. Pakai olinya ya minim buatan Pertamina lah. Buatan Pertamina itu ya walau bukan yang termurah, tapi nggak sampai lebih parah lah dari yang merek lain. Ada minimalnya. Yang penting ya kekentalan. Ojo nuruti omongannya pabrik. Pabrik itu bodoh. Mereka nggak mikiri, mereka cuma mikiri kalau motornya dipakai di Jepang, mereka nggak mikiri kalau motornya dipakai di Indonesia. Jadi kalau olinya terlalu encer itu ya wes normal, karena orang Jepang itu nggak mikiri orang Indonesia. Mereka mikir pakai di Jepang, bensinnya bensin Jepang, olinya oli buatan Jepang, kan beda semuanya. Nggak perlu namanya carbon clean, nggak perlu namanya engine flush. Kalau olinya sudah bagus ya tetap bagus. Kalau bensinnya ya terpaksa pakai Pertalite, ya silakan lah coba triknya penulis ini, pakai SILK, pakai apa prokapasitor, pakai campuran margarin dan minyak licin, atau kalau mau buat sendiri pakai cemen itu. Kalau belt ya misalnya nggak mampu untuk ganti sesuai pemakaian, ya gantinya dari cirinya lah. Kalau sudah ada terasa seret-seret tat awal rotok gak enak wesan, itu wis ciri. Apalagi kalau sudah mulai ada suara kemelotakan dari suspensi, misalnya jalan nggak bisa konstan kecepatannya, jadi pingin jalan konstan gini nggak bisa, itu baiknya ganti ya, mungkin rollernya, mungkin beltnya. Kalau sudah yang seperti itu baiknya cepat diganti, karena kalau yang sudah soal CVT bisa merantak, bisa merambat. Kalau dari mesin sendiri, selama olinya nggak telat bukan dari sisi kilometer, tapi dari sisi pernah mengalami mesin kasar atau tidak. Kalau sudah pernah telat, wis aus. Kalau sudah aus ya ganti mungkin semua ya. Kalau jadi gojek
wajib ya periksa oli, karena pemakaiannya sehari kan ratusan kilometer. Kerusakan mesin dalam ratusan kilometer itu bisa ekstrim, karena bisa mendadak tahu-tahu oli ini tinggal separuh. Apalagi kalau sama mereka yang nggak peduli suara mesinnya kasar, bisa-bisa sekali perjalanan habis olinya. Kalau untuk merek sendiri, motor yang ideal, suspensinya nyaman, awet, penulis pernah rekomendasinya Suzuki Address ya, masih dijual. Bu model karbu apa enggak itu lali ya. Mengapa Suzuki Address? Karena mesinnya terbunti bandel Suzuki Address itu. Untuk kenyamanan juga tinggi. Kenyamanan nggak cuma dari sisi getaran aja, dari suspensi, dari joknya juga. Kalau untuk performa ya segitu itu wis. Jangan harapkan besar-besar banget. Paling nggak bisa nanjak kan sudah cukup ya. Terus apa mana? Ya sebenarnya kalau motor orang itu lebih ke kebutuhan sendiri ya, bukan kebutuhan penumpang. Kalau beli merek ini ya wes konsekuensinya harus ini. Beli Honda ya jangan harap bisa bebas dari masalah motornya. Honda Indonesia beda dari Honda luar. Honda luar itu terkenal handal, reliable, awet. Kalau Honda Indonesia ya enggak lah. Apalagi ya wis kayaknya itu aja. Kalau butuh irit, motor bebek. Kalau butuh praktis, gak pingin capek banget, Maticnya juga. Kalau misalnya tangan sering keju, sering kena getaran, ya jangan beli Honda ya. Kalau bisa beli Suzuki ya. Ya wes gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.